Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian bagaimana caranya membuat bayangan di Adobe Illustrator. Mau tahu nggak gimana caranya? Buat bayangan itu gampang loh teman-teman sebenarnya. Kita bisa menggunakan yang namanya drop shadow yang sudah ada di Adobe Illustrator. Dan bayangan ini gunanya bisa membuat sebuah objek atau gambar menjadi lebih realistis atau memberikan kesan 3 dimensi. Mau tahu gimana cara menggunakan drop shadow di Adobe Illustrator? Tonton videonya sampai habis. Oke teman-teman, lagi dan lagi di sini aku udah punya new dokumen. Di sini aku pakai Square lagi ya teman-teman, karena lebih enak aja, lebih simple dilihatnya. Dan di sini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana caranya membuat drop shadow, membuat bayangan menggunakan drop shadow yang ada di Adobe Illustrator. Caranya gimana sih membuat bayangan drop shadow itu? Pertama, kita harus punya objeknya dulu nih teman-teman. Kita harus punya objeknya itu bisa shape, bisa image, bisa font, bisa teks ya, bisa tulisan juga. Nah, kita ambil contoh tulisan mungkin ya, tulisan dulu. Atau kita cobain semuanya juga boleh. Aku bikin tulisan di sini. Selusur desain. Kemudian aku ganti warnanya, misalnya jadi warna orange. Orange ini ya. Kemudian aku mau bikin shape juga deh. Misalnya aku mau bikin persegi panjang seperti ini. Buat persegi panjang seperti ini. Kemudian apa lagi ya? Aku mau kasih foto deh teman-teman. Aku kasih image. Ini aku punya es jeruk PNG. Jadi dia PNG nih teman-teman tuh. Gak ada backgroundnya. Oke, kita coba ya. Di sini aku mau kasih yang atas dulu nih, yang untuk teks. Kita pergi ke effect teman-teman, yang ada di main menu di atas ini. Kemudian kita pilih stylize. Kemudian drop shadow. Nah, udah keluar ya drop shadow seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih Di sini teman-teman bisa pilih mau mode yang seperti apa. Kalau aku biasanya menggunakan multiply di sini ya, biar dia lebih menyatu nanti bayangannya dengan backgroundnya. Kemudian di sini ada opacity-nya, teman-teman bisa pakai juga, bisa atur. Kita coba dulu ya, lihat ini kan belum kelihatan ya, kita preview dulu. Kita preview, nah seperti ini teman-teman, drop shadow-nya. Di sini kita bisa atur opacity-nya, misalnya kita mau yang tebel deh, 70. Makin tebal ya teman-teman. Kemudian aku mau ganti X offsetnya, aku mau geser ke kiri jadi minus. Terus aku mau turunin ke bawah, kalau ke bawah jadi positifnya makin gede. Seperti ini teman-teman. Ini 30, yang bawahnya 20 ya. Jadi kita bisa atur aja mau ke atas mau ke bawah, kita setting aja di offsetnya. Kemudian blurnya ini semakin kecil, poinnya di sini akan semakin nyata dia, semakin tidak blur ya teman-teman. Kalau semakin besar, dia akan semakin blur teman-teman, akan semakin memudar gitu. Ini aku pakai segini aja, boleh. Terus warnanya juga bisa diganti nih. Warnanya misalnya teman-teman mau pakai merah, tidak bisa jadi merah, atau teman-teman mau pakai coklat misalnya, tidak bisa jadi coklat kayak gini. Nanti tinggal klik OK aja. Oke, jadi deh seperti ini drop shadow. Kemudian untuk shape juga sama teman-teman. Sebenarnya ini bisa di apply ke mana aja sih. Ini karena settingan yang tadi jadi keluarnya langsung sama. Nanti teman-teman bisa ganti aja. Kalau misalnya mau pakai yang ini bisa tinggal diganti-ganti. Ini kelihatannya kalau ada background gambarnya sih teman-teman. Biasa multiply aja. Ini aku mau lebih tipis nih. Aku mau pakai 15 aja. Jadi bayangannya tipis banget. Ini aku geser-geser. Kemudian gini. Blurnya aku gedein. Nah jadi gini. Oke. Nggak kelihatan karena dia tipis banget opacity-nya tadi.
Kemudian untuk di objek juga sama seperti ini. Aku ganti opacity-nya jadi 50. Ini aku preview dulu. Aku mau ganti warnanya jadi hitam, coba ya. Kita coba hitam. Kemudian offsetnya bisa kita ganti-ganti. Blurnya juga ya samalah teman-teman. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kalau misalnya teman-teman ngerasa ini, oh kok kejauhan ya jarak drop shadow-nya antara objek dan juga bayangannya, teman-teman kalau misalnya pergi ke menu lagi buat nyeting, kalau teman-teman aktifkan dan teman-teman pergi ke effect lagi, stylize drop shadow, nah di sini dia bakal ngasih warning kalau dia akan menambahkan lagi efek yang baru. Jadi bukan kita menyeting efek sebelumnya, tapi kita menambahkan lagi efek yang baru. Jadi caranya, bagaimana cara menyetingnya buat menggeser-geser atau menghilangkannya, kita bisa pergi ke appearance di sini teman-teman. Kalau nggak ada, teman-teman bisa cari di window appearance di sini ya, bisa dimunculkan. Kemudian di sini ada drop shadow, teman-teman bisa klik buat edit. Nah, di sini sama nih settingannya dengan yang ada, yang sudah teman-teman bikin. Jadi di sini bisa diatur, misalnya kita mau ganti jadi 50. Kemudian ini kejauhan nih, aku mau deketin lagi. Segini aja misalnya. Terus aku nggak mau terlalu blur. Segini, aku mau bayangannya warna hitam aja misalnya. Nah, gini, jadi tinggal oke. Jadi teman-teman nyetingnya di appearance-nya teman-teman, di appearance, di drop shadow, kemudian diklik. Kalau teman-teman mau menghilangkan sementara, ini matanya, visibility-nya bisa dihilangin, jadi nggak ada nih, mungkin ini yang bisa kelihatan ya, nih, jadi nggak ada. Kemudian kalau mau dihapus juga ya tinggal dihapus aja, hilang, gitu deh pokoknya. Cukup jelas ya teman-teman untuk drop shadow. Silahkan dicobain, silahkan dipraktekkan biar teman-teman tahu, biar ngerasain feel-nya juga. Karena untuk bayangan ini tergantung sensitivitas kita ya. Jadi kita harus tahu arah cahaya dari mana, terus jatuh bayangannya di mana. Jadi ya teman-teman harus cobain biar teman-teman lebih paham. Nah, jadi gitu teman-teman. Udah tahu kan gimana caranya membuat bayangan di Adobe Illustrator. Gampang kan menggunakan drop shadow? Semoga teman-teman paham ya dengan isi videonya. Kalau belum paham, bisa diulang lagi videonya sampai teman-teman paham. Oke deh teman-teman, the last I say, thank you for watching and see you on the next keseruan video-video lainnya. Dadah!